1, 2, 3. Korabase kerebearabase kerabapapaparabase. Semua mulai berbahasa roh. Semua mulai berbahasa roh. Korabata karabase kerabakarabase kerabayarabaralabase kerabarabarabase keraba. Korabata karabase kerabakarabalalabase kerabarala. Sejarah panjang gereja di dunia dan di Indonesia menyimpan kisah yang tak selalu rohani. Konflik, kekuasaan, dan uang seringkali menjadi pemicu perpecahan. Bukan hanya perbedaan teologi. Dari GBI hingga ke Mega Church Amerika, gereja kini telah bertransformasi. Pertanyaannya, apakah gereja masih menjadi tempat manusia bertemu Tuhan atau telah berubah menjadi industri hiburan spiritual? Di Amerika Serikat, muncul fenomena prosperity gospel, Injil kemakmuran. Pendeta-pendeta seperti Benny Hinn dan Joel Osteen mengajarkan bahwa memberi kepada Tuhan akan mendatangkan berkat berlipat ganda. Namun kritik keras muncul. Ajaran ini dianggap mengeksploitasi harapan orang-orang putus asa yang sedang mencari mujizat dan keajaiban. Jemaat didorong untuk menyumbang dengan janji berkat finansial dari Tuhan. Tapi kenyataannya, uang itu seringkali masuk ke rekening pribadi pemimpin gereja. Konsep bahwa Tuhan memerlukan uang untuk memberkati umatnya menjadi bahan perdebatan besar. Banyak yang menilai ajaran ini merusak nilai spiritual kekristenan, mengubah ibadah menjadi transaksi. Pendeta seperti Joel Osteen menekankan bahwa kemakmuran adalah kehendak Tuhan, bukan hanya soal uang, tapi juga keluarga, kesehatan, dan hubungan yang baik. Namun, kekayaan luar biasa para pengkhotbah ini tetap menuai kontroversi. Di satu sisi, pesan mereka memberi harapan dan motivasi. Tapi di sisi lain, banyak yang mempertanyakan, apakah benar iman bisa diukur dari seberapa banyak kita memberi atau seberapa besar berkat yang kita terima? Banyak pemimpin gereja dituduh menggunakan firman Tuhan untuk kepentingan pribadi. Mereka menggalang dana atas nama pelayanan, tapi tanpa transparansi. Fenomena ini menimbulkan krisis kepercayaan. Media pun berperan besar antara membuka kebenaran atau justru memperkeruh situasi. Injil Kemakmuran mengklaim bahwa orang Kristen sejati selalu sehat dan kaya, tapi realitas hidup tidak selalu demikian. Dan ketika mujizat tidak datang, banyak jemaat merasa bersalah, kecewa, bahkan meninggalkan iman. Di banyak gereja Pentakosta dan karismatik, doktrin penyembuhan seringkali dijadikan pusat pelayanan. Beberapa mujizat memang nyata terjadi, tapi tak sedikit juga yang palsu. Banyak orang datang dengan harapan sembuh, namun pulang kecewa karena ajaran yang salah memberi beban kurang beriman. Kita perlu berhati-hati, iman sejati tidak bisa dipaksakan oleh retorika atau panggung megah. Tuhan berdaulat, dan mujizat adalah haknya, bukan hasil manipulasi manusia. Dalam sejarah gereja modern, kebenaran tak selalu diterima dengan tangan terbuka. Banyak orang mencoba mengungkap penyimpangan justru dibungkam, diintimidasi, bahkan diserang. Kasus seperti ini bukan hanya terjadi di luar negeri. Ia menjadi cermin rapuhnya moralitas ketika kekuasaan rohani berubah menjadi alat kontrol. A mother says a Western North Carolina church is tearing her family apart, refusing to let her see her daughter and grandchildren. We've told you about the Associated Press investigation into Word of Faith Fellowship, and tonight our Brianna Smith talked to an upstate mother who has a message for the church. Di Carolina Utara, Amerika Serikat, gereja bernama Word of Faith Fellowship diduga melakukan kekerasan sistematis terhadap jemaatnya sendiri. Mantan anggota gereja itu bersaksi kepada Associated Press bahwa mereka hidup dalam ketakutan total. Today, Constance Harden walks alone. Pictures with her daughter, Cherish Santos, are all that she has left. As the Associated Press investigation came out, story after story revealed claims of abuse. And now Harden fears the worst, not only for her daughter, but her 3 grandchildren. Doa berubah menjadi hukuman, dan disiplin rohani berubah menjadi pemukulan fisik. Mereka yang mencoba keluar atau berbicara kepada media disebut pengkhianat dan dikucilkan dari komunitas. Kisah ini membuka mata dunia bahwa manipulasi iman bisa menciptakan penjara yang tak terlihat.
Di Kenya, skandal lain terjadi dalam tubuh gereja Anglikan ketika sejumlah jemaat berani mengungkapkan dugaan korupsi dan penyalahgunaan dana gereja. Pihak yang bersuara justru diserang dan dijadikan musuh. Alih-alih membersihkan nama baik, sebagian pemimpin gereja malah menyerang para whistleblower, mereka yang seharusnya dihargai karena mencari kebenaran. Kisah ini mengingatkan bahwa bahaya terbesar dalam gereja bukan dosa dari luar, tapi kebisuan di dalam. This is video of a church pastor who looks like he's creeping through the home of a single mom who is a parishioner at his church. He sees the surveillance camera and then books it out of the house. Too late for him, here's his mugshot. And get this, that allegedly wasn't the only time he broke into this home. On another occasion, he reportedly was spotted going through a back door into the woman's young daughter's bedroom. We're on the case presented by Law and Crime. I'm Chris Stewart. Awal 2025, seorang pendeta megachurch bernama Sergio Guardio ditangkap setelah rekaman CCTV menunjukkan ia membobol rumah jemaat perempuan dan mengintai kamar anak-anak remajanya. Kasus ini mengguncang komunitas gereja besar di Texas. Bagi banyak orang, peristiwa itu menjadi bukti bahwa karisma di atas panggung tidak selalu mencerminkan kesucian hati. Dan ketika penyimpangan terjadi, jemaat seringkali tak berani bersuara, takut dianggap melawan orang yang diurapi Tuhan. We raise as one body, under one head, in the power of one spirit, and we walk into the midst of a broken world. Ketiga kisah itu mungkin jauh dari Indonesia, tapi cerminan moralnya terasa dekat, bahwa kekuasaan tanpa pengawasan bisa merusak iman. Kekerasan, penyalahgunaan, dan pembungkaman kebenaran bisa tumbuh di mana saja, bahkan di tempat yang seharusnya menjadi rumah Tuhan. Dan ketika gereja menolak introspeksi, maka suara kasih berubah menjadi gemah kekuasaan. Gereja seharusnya menjadi tempat orang terluka menemukan penyembuhan. Tapi ketika kebenaran disembunyikan, maka luka itu justru menjadi lebih dalam. Apakah kamu pernah mendengar kasus serupa di Indonesia, di mana gereja atau pemimpin rohani menggunakan kekuasaan untuk menekan kebenaran? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa membuka mata banyak orang. Perpecahan gereja bukan hal baru. Dari Eropa, Protestan lahir karena perlawanan terhadap gereja Katolik. Namun di Amerika, kebebasan beribadah justru melahirkan ribuan denominasi. Dan di Indonesia, pola itu kembali terulang. Setiap perbedaan tafsir melahirkan gereja baru. Persaingan bukan lagi sekadar soal iman, tapi juga soal aset, brand, dan pengaruh. Gereja Bethel Indonesia menjadi contoh nyata bagaimana modernisasi melahirkan inovasi sekaligus perpecahan. Dari kasus Bethany hingga Rock Ministry, perbedaan visi dan pengelolaan aset menyebabkan konflik besar bahkan sampai ke pengadilan. Gereja Mawar Siron pun akhirnya memilih berdiri sendiri. Kemandirian dianggap bentuk pembaruan, namun juga membuka bab baru dari fragmentasi kekristenan Indonesia. Gereja besar seperti Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP yang menjadi salah satu denominasi tertua dan terbesar di Indonesia pun tak lepas dari bayang-bayang krisis dan perebutan kekuasaan. Pada awal 1990-an, HKBP mengalami perpecahan besar yang dikenal dengan sebutan krisis kepemimpinan ganda. Dua pihak sama-sama mengklaim sebagai pimpinan sah gereja, kubu Eporus, Dr. PWT Simanjuntak, dan kubu Eporus, Dr. SAE Nambaban. Keduanya saling menuding soal legalitas, wewenang, dan arah pelayanan gereja. Konflik itu tidak hanya terjadi di ruang rapat sinode, tetapi menyebar ke jemaat di seluruh Indonesia, menyebabkan gereja-gereja HKBP terpecah dua. Ada yang setia kepada satu pihak dan ada yang berpihak kepada yang lain. Bahkan ibadah di beberapa tempat sempat dijaga aparat keamanan dan jemaat dilarang memasuki gedung gerejanya sendiri. Situasi makin panas ketika pemerintah Orde Baru ikut campur. Dukungan politik dan tekanan dari pihak tertentu membuat konflik rohani ini berubah menjadi drama kekuasaan dan intervensi negara. Banyak pengamat menilai saat itu gereja tidak hanya berjuang untuk kebenaran rohani, tetapi juga terjebak dalam permainan politik praktis.
Gereja-gereja lain yang tergabung dalam PGI atau Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia berusaha menjadi penengah, namun akhirnya ikut terseret tuduhan berpihak. Akibatnya, nama baik gereja terguncang, banyak jemaat kehilangan kepercayaan, dan luka perpecahan itu masih terasa hingga bertahun-tahun kemudian. Dari kisah ini kita belajar satu hal penting, bahwa bahkan gereja besar HKBP pun tidak kebal terhadap godaan kekuasaan. Ketika ambisi manusia mengambil alih pelayanan, yang tersisa bukan lagi semangat Kristus, melainkan pertarungan siapa yang paling berhak atas mimbar dan nama gereja. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu, Hosana. Fenomena gereja karismatik memberi wajah baru bagi kekristenan di Indonesia. Musik modern dan tata cahaya megah dan suasana yang penuh emosi menjadikan ibadah terasa hidup bahkan spektakuler. Namun di balik semangat itu, muncul pertanyaan yang menggugah nurani. Apakah ini masih ibadah atau pertunjukan rohani? Banyak gereja kini beroperasi layaknya perusahaan dengan manajemen rapi, sistem keuangan besar, dan strategi marketing profesional. Di satu sisi, semua itu membuat pelayanan semakin luas dan teratur. Namun di sisi lain, transparansi dan kesederhanaan rohani perlahan memudar. Ketika berkat Tuhan diukur dari jumlah persembahan dan kesuksesan rohani diukur dari kemegahan gedung, maka iman mulai tunduk pada logika pasar. 1, 2, 3. Korabase kerebearabase kerabapapaparabase. Semua mulai berbahasa roh, semua mulai berbahasa roh. Korabata karabase kerabakarabase kerabayarabaralabase kerabarabarabase keraba. Korabata karabase kerabakarabalalabase kerabarala. Terus keluarkan. Korabase kerabakarabase kerabakarabase kerabaralabase. Daging saudara ngerasa pasti ini bukan bahasa roh, tapi terus lakukan. Kerapata karabase kerapataralalabase kerabayarabata karabata karabalalala. Dalam beberapa aliran karismatik, manifesti seperti bahasa roh sering dianggap bukti kehadiran Roh Kudus. Namun tidak sedikit yang mempertanyakan apakah semua itu benar-benar lahir dari kuasa ilahi atau hanya hasil dari emosi dan tekanan suasana ibadah. Roh Kudus memang nyata dan kita semua meyakininya. Tapi jika Roh Kudus bisa dipanggil semudah menekan nada musik dan pergi sesudah lagu terakhir berhenti, di manakah letak keagungan dan kehormatan Roh itu sendiri? Roh Kudus bukan alat hiburan, melainkan kehadiran Allah yang kudus dan berdaulat. Ia datang bukan karena musik atau perintah manusia, melainkan karena hati yang benar-benar tunduk dan bersih. Namun perdebatan tidak berhenti di situ. Di beberapa wilayah Indonesia, gereja-gereja karismatik juga sering dianggap kurang menghargai adat dan budaya setempat. Bagi sebagian dari mereka, tradisi lokal yang mengandung unsur ritual leluhur dipandang sebagai hal yang bertentangan dengan iman Kristen. Karena itu, banyak jemaat didorong untuk meninggalkan adat sepenuhnya demi menjaga kemurnian iman. Padahal, tidak semua budaya bertentangan dengan kekristenan. Banyak nilai luhur seperti gotong royong, hormat pada orang tua, dan kebersamaan justru sejalan dengan ajaran Kristus. Sayangnya, ketika ibadah lebih meniru gaya barat, dari musik hingga cara berkhotbah, gereja perlahan kehilangan akar identitasnya sendiri. Gereja karismatik memang membawa semangat pembaruan dan ekspresi iman yang dinamis. Namun ketika semangat itu tidak diimbangin dengan kebijaksanaan dan kedewasaan rohani, kita berisiko menjadi ibadah sebagai industri dan iman sebagai produk hiburan. Gereja karismatik membawa gairah baru, tetapi di tengah sorotan lampu dan dentuman musik, iman sejati hanya bisa hidup ketika kerendahan hati lebih besar dari karisma. Kini pertanyaannya kembali ke diri kita. Apakah gereja masih menjadi tempat bertemu Tuhan atau sudah menjadi panggung hiburan spiritual? Di balik semua perpecahan dan kontroversi, satu hal tetap sama. Manusia terus mencari makna dan kebenaran. Dan mungkin di sanalah Tuhan masih menunggu. Bukan di lampu sorot, bukan di atas panggung, melainkan di hati yang tulus mencarinya. Gereja akan terus berubah mengikuti zaman. Namun jika perubahan itu membuat kita lupa pada inti iman, kasih, pengorbanan, dan kerendahan hati, maka kita bukan sedang membangun kerajaan Allah, melainkan kerajaan manusia.